Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau menciptakan kami begitu rupa, dan Kau ciptakan kami serupa dengan Allah sendiri. Kami bersyukur Tuhan karena kami berharga di mata-Mu. Siapapun kami, apapun profesi kami, keadaan kami, apapun kondisi kami berharga di mata-Mu. Dan Engkau telah menyelamatkan kami, telah memberkati kami, dan akan terus memakai kami. Ya Bapa, kalau orang-orang yang sederhana telah dipakai oleh Engkau pada masa-masa awal kehidupan, untuk kemudian Juru Selamat kami, Yesus Kristus lahir di dunia, maka saat ini juga Engkau akan terus memakai kami Tuhan, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang hina papa, orang-orang yang tidak mengerti apa-apa dan tidak punya apa-apa, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, bukalah hati kami Tuhan, terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ubahlah hati kami, sehingga hati kami menjadi hati yang subur terhadap firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum saya menyampaikan renungan, sebentar izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Ya, saya Evangelis Dondi Ulitua Sijabat. Ya, sehari-hari saya melayani sebagai penginjil dan pembuat murid melalui satu lembaga penginjilan dan pemuritan yang dikenal sebagai Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Ya, kemudian ya saya berkeluarga, saya menikahi adik dari Pak Pendeta Sopian, ya, Ibu Sopiana Dina, dan kami dikaruniai 2 orang anak. Ibu Dina dan juga keluarga boleh berdiri supaya dikenali oleh ya jemaat. Baik ya, putra kami Marvelus Parulian Sijabat, umur 13, kelas 1 SMP. Kemudian yang kedua ini Michelle Artanauli Boru Sijabat, dia kelas 3 SD. Demikian ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya izin untuk pakai masker kembali supaya kita lebih tenang begitu. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini ya adalah tentang amazing people. Matius pasal yang pertama ayat 1 yang ke-17 ya. Amazing people ya, orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat, orang-orang dahsyat yang sudah dipakai oleh Allah ya, sampai kemudian juru selamat kita Yesus boleh lahir ke dunia. Ya, meskipun tadi kita baca begitu panjang dan mungkin kita bertanya-tanya ya, apa yang bisa saya pelajari dari silsilah-silsilah itu? Kata-katanya semuanya nama ya. Si A memperanakkan si B memperanakkan si C. Apa yang bisa saya pelajari dari hal itu, dari silsilah itu? Saya percaya banyak hal, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bisa kita pelajari dari silsilah-silsilah itu. Mungkin juga ketika kita membaca bagian ini gitu ya, ketika saat teduh di rumah atau dalam pembacaan rutin kita skip gitu ya, kita langsung aja lah, ini kan silsilah-silsilah gitu, nama-nama mungkin nggak penting bagi kita gitu. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar banyak hal dari silsilah-silsilah ini. Karena itu Bapak Ibu izinkan saya ya bersabar dengan saya untuk sekali lagi saya ingin membacakan silsilah ini kepada kita. Karena Alkitab itu kalau kita baca ulang-ulang, itu ternyata lebih baik gitu ya. Karena dari dalamnya kemudian kita mendapat sesuatu. Roh Kudus berkarya, menolong kita mengerti lebih dalam lagi. Ya, bersabar dengan saya Bapak Ibu, saya ingin bacakan sekali lagi Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.
Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat yang ketiga, Yehuda memperanakkan Peres dan Sera dari Tamar. Ada nama Tamar di sana ya. Saya percaya Bapak Ibu sebagian sudah wah Tamar gitu ya. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Wah, ada kata Rahab lagi gitu ya. Sebagian kita mungkin juga mengenal siapa Rahab itu, seorang pelacur. Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Ada istri Uria ya. Ayat yang ketujuh, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye. Ini raja yang jahat. Manasye memperanakkan Amon, ini juga raja yang jahat. Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Ayat yang ke-12, sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Ahim, Ahim memperanakkan Eliud. Ayat yang ke-15, Eliud memperanakkan Eleasar, Eleasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Akhirnya sampai juga ke Yesus Kristus. Yang ayat yang ke-17 ini menarik. Jadi seluruhnya ada, kita lihat ya, 14 keturunan dari Abraham sampai kepada Daud. Ya, 14 lagi keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Dan kemudian 14 keturunan lagi dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa gitu ya ayat ini ya, meskipun hanya nama-nama kalau kita lihat gitu ya, tapi ternyata luar biasa. Mari kita coba pelajari ya Bapak Ibu ya, siapa-siapa orang-orang itu gitu ya, yang kita lihat ya, di sana di PowerPoint bisa Bapak Ibu lihat ya. Rupanya Allah memakai berbagai macam atau kondisi orang ya. Dia pakai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah ya. Dari sejak semula begitu, pertama katakan Abraham. Abraham dipanggil Tuhan ya untuk kemudian beranak cucu. Tapi orang seperti Abraham, orang yang beriman, itu pun Bapak Ibu, apakah beliau itu kemudian sempurna di dalam imannya? Tidak juga ya. Suatu saat ketika mau masuk ke satu kota gitu, Abraham beserta istrinya Sarah, waktu itu istrinya udah tua, ya kan? Kemudian dicek, ditanya, siapa ini istrimu? Siapa ini istrimu? Siapa ini perempuan gitu ya? Ya saya percaya paras dari istri dari Abraham juga pada waktu itu masih bagus, masih cantik begitu. Kemudian ditanya, siapa ini? Dan Abraham juga karena ketakutan dia melakukan yang namanya berdusta, dia berbohong ya. Dia katakan ini saudaraku atau saudariku. Sampai kemudian ya Abimelekh itu ditegur oleh Tuhan. Bapak Ibu kita lihat Abraham, orang yang beriman itu juga ternyata punya pengalaman-pengalaman seperti kita gitu ya. Lemah, enggak kuat ya. Tetapi toh dipakai oleh Tuhan gitu. Mari kita lihat Ishak ya. Ya, mari kita lihat juga Yakub gitu. Kita tahu ya Yakub ya, dia seorang pendusta ya, dia berbohong.
Dia mengaku diri sebagai anak yang sulung. Dia ambil kesulungan dari Esau, ya, untuk dirinya gitu. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Siapa kita? Tetapi Allah memakai orang-orang sedemikian. Kita lihat Daud, Bapak Ibu. Betapa luar biasanya Raja Daud, bukan? Tapi apa yang dia lakukan juga ketika ada seseorang di sana gitu ya, kemudian dia berzina, ya, jatuh kepada istri daripada Uria. Rupanya Tuhan memakai berbagai macam orang, tetapi mereka semua tidak sempurna, Bapak Ibu. Mereka semua punya kelemahan gitu ya. Mari kita lihat kepada kelompok orang yang kedua, yaitu para wanita. Kalau kita lihat di Alkitab ini, Matius 1 ayat 1 sampai 17 tadi, paling tidak disebutkan ada 5 orang wanita di sana. Padahal kita tahu ya, Bapak Ibu ya, pada zaman saat itu wanita itu tidak diperhitungkan. Bukan? Kita tahu itu ya. Wanita tidak diperhitungkan pada masa itu. Contohnya, mari kita pelajari gitu ya. Istri dari bapaknya Abraham. Bapaknya Abraham disebutkan namanya Terah gitu ya. Tetapi kemudian istrinya enggak disebutkan. Betul ya? Di Alkitab tidak disebutkan. Kemudian yang lain lagi, mari kita lihat anak-anaknya, katakanlah anak-anak Adam. Anak-anak Adam itu ada 3, ya, Kain, Habil, dan Set. Tapi sebenarnya ada juga seorang perempuan. Ya, kita bisa baca itu di Kejadian, tapi juga tidak disebutkan di dalam Alkitab. Kemudian anak-anaknya Nuh. Masih ingat ya? Sem, Ham, dan Yafet. Ya, betul sekali. Dan kemudian yang selamat di dalam kapal Nuh berapa orang? 8 orang. Ya, yaitu Nuh, ya. Kemudian anak-anaknya laki-laki dan istri mereka masing-masing. Tapi nama-nama istri mereka tidak pernah disebut. Siapa istrinya Sem, siapa istrinya Ham, siapa istrinya Het, tidak pernah disebutkan. Nah, tiba-tiba, ujuk-ujuk nih Bapak Ibu, dalam silsilah Yesus, nama-nama wanita-wanita itu disebutkan. Tamar, wah sudah wanita, Tamar lagi. Yang kedua Rahab, sudah wanita yang pada saat itu mungkin tidak terlalu disebut, Rahab lagi, seorang pelacur. Tamar kan kita tahu ya siapa Tamar ya. Bayangkan Bapak Ibu, dia bisa ya kalau istilah sekarang berarti ya selingkuh ya dengan papa mertuanya. Begitu. Kemudian Ruth ya. Kemudian istri Uria dan Maria. Tuhan memakai dan nama-nama ini dicatat di dalam Matius ini gitu. Sementara di Perjanjian Lama kalau kita lihat ada banyak wanita-wanita yang berperan tetapi tidak ditulis. Tidak penting pada saat itu. Tapi bagi Allah, bagi Kristus untuk lahir ke dunia menjadi juru selamat, Allah betapa mempertimbangkan mereka dan memasukkan mereka dalam silsilah dengan sangat jelas. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ada golongan orang kafir, orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi. Siapa mereka? Contohnya adalah Ruth. Ruth itu adalah seorang yang dari Moab. Dia bukan orang Yahudi. Ya. Tetapi dicatat di dalam silsilah Yesus. Demikian juga adalah Rahab. Ya, Rahab yang saya katakan tadi adalah seorang pelacur, ya. Dia dipakai oleh Allah. Pada waktu itu ada pengintai-pengintai, ya, yang akan mengintai tanah Kanaan, Yeriko. Kemudian yang terjadi apa? Kemudian 2 orang pengintai itu berusaha untuk bersembunyi karena dia sedang dikejar-kejar. Dan kemana mereka sembunyi? Mereka bersembunyi di dalam rumah Rahab ini. Ya, dan Tuhan memakai wanita yang notabene seorang pelacur. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari ya dari silsilah-silsilah ini ya? Allah memakai kumpulan orang-orang yang beriman, Allah memakai para wanita yang notabene dulu itu tidak pernah ditulis di dalam
Alkitab secara lengkap, karena bagi budaya pada zaman itu mungkin wanita itu adalah kelas 2 begitu ya. Dan kemudian orang kafir yang pada saat itu ya orang Yahudi itu sangat tidak berkompromi dengan orang-orang non-Yahudi. Ya, ada ditulis oleh Tuhan sebagai silsilah bagi Yesus. Orang bejat dipakai oleh Tuhan juga untuk melahirkan silsilah Yesus. Siapa mereka? Yehuda dan Tamar. Tadi saya sudah katakan ya, Yehuda ini adalah papa mertua sebenarnya. Ya, dari Tamar. Tamar ini sudah menikah, kemudian dengan suaminya mati. Kemudian adat zaman saat itu kalau suaminya mati, kalau ada saudaranya, maka saudaranya diminta untuk menikahi. Dan ketika menikahi lagi, mati lagi, meninggal lagi. Ya, mereka ini adalah raja-raja yang keji, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, nah dengan melihat gitu ya, golongan-golongan ini gitu ya, mari terus kita belajar gitu ya. Apa yang dapat saya pelajari? Silsilah Yesus Kristus ini menjadi apa bagi kehidupan saya begitu? Paling tidak Bapak Ibu ada tiga hal yang ingin saya sampaikan saat ini. Apa yang dapat kita pelajari dari silsilah Yesus tadi? Silsilah Yesus yang kita pelajari tadi Bapak Ibu mengajarkan kepada kita ya, yang nomor 1 adalah Allah dapat memakai siapa saja untuk menggenapkan kehendaknya. Bapak Ibu, Allah dapat memakai siapa saja untuk menggenapi kehendaknya. Dia memakai orang beriman. Dia memakai orang-orang para wanita. Dia memakai juga yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Yahudi. Dia juga memakai orang-orang yang bejat. Allah mampu memakai siapa saja untuk menggenapi kehendaknya. Bagaimana dengan kita pada saat ini Bapak Ibu? Siapa diri kita? Siapa silsilah kita? Siapa orang-orang di atas kita? Mungkin mereka orang-orang beriman sejak dulu kala, puji Tuhan. Mungkin mereka orang-orang pendidik, orang-orang pembina, orang-orang yang takut akan Tuhan, puji Tuhan. Tapi mungkin juga mereka orang yang bejat, orang yang tidak baik, orang yang tidak punya apa-apa. Bapak Ibu, ingat hari ini bahwa Allah memakai siapa saja untuk menggenapi kehendaknya. Saya pribadi Bapak Ibu kalau mau sharing, saya punya orang tua, kemudian orang tua saya tentu punya papa, mama ya, berarti kakek saya. Dari kakek saya, tentu di Sumatera ya posisi mereka dan sekarang sudah almarhumah. Mereka masih penyembah berhala pada saat itu Bapak Ibu. Saya ingat betul ketika kecil saya pulang ke Sumatera, ke kampung ya, kalau mau makan, misalnya kita potong ayam ya, kemudian biasa itu kalau sudah dimasak, maka ayam itu sebelum kami anak dan cucu-cucu makan, biasanya itu akan dibawa dulu, ya ditaruh ke piring yang besar beronggok begitu, kemudian ditaruh di para-para ya, apa ya para-para itu ya, mungkin satu tempat yang agak tinggi gitu, karena rumah kami itu rumah panggung gitu, kemudian ditaruh dulu di sana, kemudian dicampur dengan ada berupa persembahan berupa minuman, yang diisi air, kemudian dipereskan semacam jeruk purut ya, dimasukkan ke dalamnya dan dikasih daun apa ya namanya saya agak lupa, yang kalau orang mimisan biasanya dipakaikan itu. Iya, dikasih daun sirih gitu, berlembar-lembar ditaruh situ, kemudian ditaruh lagi di tempat tinggi tadi. Kemudian biasanya
orang kampung kami, ketua kampung akan kemudian berkata, dengan kata lain, nenek moyang kami, inilah persembahan kami, sebelum kami menyantapnya, santaplah terlebih dahulu. Kurang lebih mungkin begitu. Itu generasi dari kakek saya. Ya, kemudian Bapak Ibu, kami ya puji Tuhan lahir dalam keadaan sangat miskin. Ya, saya 6 bersaudara, orang tua pekerjaannya hanya pedagang asongan, begitu. Bapak saya pedagang asongan, jual barang-barang begitu, membawa sepeda, naik kampung, keluar kampung, masuk kampung, keluar kampung, mendagangkan barang-barang sedemikian sehingga sangat miskin. Ya, dan ketika saya lahir kecil Bapak Ibu, sharing sedikit ya. Saya sebelum umur 5 tahun rambut saya ini gimbal. Ya. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya. Kecil bayi mungkin usia-usia 2, 3, 4 sampai 5 nantinya. Itu rambut gimbal jadi satu. Dan saya mendengar pada waktu itu orang tua berkata bahwa biasanya di kebiasaan kami, di kultur kami, di budaya kami, kalau orang lahir dengan keadaan seperti itu, rambut gimbal, banyak binatang-binatang berkerayapan di dalamnya, ketika dipotong rambutnya sakit, itu biasanya memang ada semacam titisan gitu. Jadi orang ini mungkin dikehendaki untuk menjadi dukun gitu. Untuk menjadi datu gitu, bahasa Sumateranya datu itu dukun begitu, ke depannya gitu. Jadi dipersiapkan. Dan saya lahir dalam keadaan seperti itu, setiap kali orang tua potong rambut saya kemudian saya jatuh sakit. Potong lagi jatuh sakit ya, hampir mati begitu. Ya, ini benar. Sampai kemudian besar saya buka lemari, saya masih melihat onggokan rambut yang akhirnya dipotong itu, dan itu seperti sanggul ibu-ibu ya, yang sangat besar begitu. Iya betul. Ya. Dan ceritanya bagaimana kemudian saya dipotong rambutnya, itu kejadiannya ketika 5 tahun, saya dengan sadar, kata orang tua saya berkata, silakan potong rambut saya ingin sekolah, kemudian saya nggak mau ada ini dipotong, dan setelah itu nggak sakit memang. Nah Bapak Ibu, siapa yang bilang bahwa silsilah saya orang yang baik-baik saja? Tidak, kami dari penyembah berhala. Ya. Kemudian kejadian itu juga kemudian membuat orang tua saya menyadari betapa Allah itu luar biasa, bahwa Allah itu dahsyat begitu. Dan kemudian papa saya menyerahkan diri juga untuk menjadi orang Kristen sungguh-sungguh, melayani di gereja, dan kemudian menjadi seorang sintua atau majelis ya. Ya, kami dulu mengawali sebagai orang Kristen itu di gereja HKBP begitu ya. Jadi sebagai majelis. Nah Bapak Ibu, setelah itu memang banyak terjadi perubahan ya. Dari penyembah berhala, kakek saya penyembah berhala, papa saya mulai menjadi orang Kristen, kemudian bahkan papa saya pelayanan, lahirlah saya. Ketika lahir saya sering ke gereja gitu ya, menyenangi untuk membaca firman Tuhan, ya, rajin begitu, ya, ada perubahan gitu ya. Ketika papa saya jadi Kristen, yang tadinya barangkali dipersiapkan untuk menjadi seorang dukun begitu, kemudian habis itu saya belajar rajin, cita-citanya mau jadi dokter, gitu ya. Cita-cita sekolah dulu mau jadi dokter gitu, supaya bisa menolong banyak orang. Belajar rajin, Bapak Ibu. Masuk SMA terbaik di kota Cirebon, Jawa Barat. Kami pindah-pindah karena dagangan di Sumatera nggak laku. Jadi perjalanan kami sudah dari Medan ke Padang, dari Padang ke Cirebon, dari Cirebon kemudian saya ke Surabaya. Waktu kami di Cirebon, saya belajar rajin, masuk sekolah favorit, dan kemudian bercita-cita untuk jadi dokter daripada jadi dukun, pikir saya kan, jadi dokter aja. Gitu ya. Tapi kemudian orang tua saya berkata, Dondi, kalau jadi dokter dananya banyak, kita nggak punya uang. Ya. Saya ingat Bapak Ibu dulu saking miskinnya kami, telur itu nggak digoreng, karena kalau digoreng baginya sulit ya. Satu dibagi anak-anak 6 kan sulit, direbus aja. Satu direbus, dan itu ayam kampung. Ayam hasil ternak sendiri lah ya, kan punya ya, kita di kampung 1-2 ekor ayam. Dan satu itu kemudian pakai benang dibagi menjadi 6 gitu. Bayangkan Bapak Ibu, sekecil itulah kami makan sebagai lauk gitu. Betapa miskinnya kami, otak ada tetapi
minta maaf, ekonomi tidak ada. Jadi saya harus kemudian setuju dengan orang tua, oke, nggak boleh jadi dokter ya, nggak ada uang. Oke, kemudian saya berubah. Saya mempersiapkan diri untuk masuk teknik industri. Puji Tuhan lulus, saya diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya, jurusan teknik industri. Ya, dan saya mulai belajar, tapi kemudian Bapak Ibu, ya disitulah perkenalan saya kepada Yesus. Ya ini lebih dahsyat lagi. Lagi belajar, kemudian suatu saat ada KKR di gereja, dan berkata siapa yang selama ini sudah jadi Kristen tapi hidupnya tidak ada perubahan. Ya, saya kemudian menangis, saya sadar betul bahwa saya memang betul Kristen tapi saya tidak ada perubahan hidup. Saya perlu bertobat, saya perlu terima Yesus. Pembicara pada waktu itu berkata, siapa yang hari ini mau maju ya untuk menerima Yesus? Wah, Bapak Ibu, saya tidak tahan, Roh Kudus bekerja, saya terima Yesus. Saya bertobat, betul saya rajin ke gereja dulu waktu kecil, tapi saya pengikut Tuhan hanya karena orang tua saja, ikut-ikutan saja begitu. Dan pada saat itu juga Bapak Ibu, rupanya Tuhan taruh di hati saya juga sebuah panggilan untuk melayani Tuhan, untuk menginjil dan memberitakan kasih Kristus itu, untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Di situ panggilan itu tidak terbendungkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya, kalau pertama kali jatuh cinta pada Yesus begitu, betapa meluap-luap ya, betapa semangat untuk melayani, dan saat itu sama, saya mengalami hal yang sama. Saya berkata, Tuhan pakai saya, siapa saya? Saya ini orang berdosa. Kalau Tuhan mau pakai saya, pakailah saya. Kemudian saya berjanji dalam diri saya, Tuhan kalau saya lulus dari kampus ini, saya akan melayani, saya akan menginjil, saya akan menyampaikan kabar kasih Kristus itu kepada sebanyak mungkin mahasiswa. Akhirnya tahun 2002 Bapak Ibu, saya lulus dan kemudian saya menjadi seorang penginjil, saya melayani selama kurang lebih 20 tahun. Sampai sekarang saya masih bekerja sebagai penginjil dan pemberita kabar baik dan menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus. Bapak Ibu, siapa saya? Saya juga bukan orang yang hebat itu. Saya orang yang banyak dosa. Keluarga kami juga saya sudah sharing seperti itu. Tapi Tuhan bisa memakai kita. Saat ini kami dikaruniai 2 orang anak dan kami mendidik mereka betul-betul dalam takut akan Tuhan. Kami bersyukur ya. Kedua anak kami juga mengikuti teladan kami, mereka juga rupanya suka untuk beribadah, mereka suka untuk melayani Tuhan. Sejak kecil mereka sudah belajar untuk menghafalkan ayat firman Tuhan, ikut Bible storytelling begitu dan menang, ikut lomba puji-pujian dan menang. Puji Tuhan kami bersyukur begitu Bapak Ibu. Tapi siapa kami? Keluarga kami, silsilah kami. Kami juga dari orang-orang yang mestinya dimurkai oleh Tuhan. Tetapi hari ini Bapak Ibu, ya, kita bisa belajar bahwa silsilah Yesus itu telah mengajarkan kepada kita, Allah bisa memakai siapa saja Bapak Ibu. Kalau Tuhan bisa pakai orang-orang yang tadi saya katakan 4 golongan itu, untuk kemudian Yesus hadir menjadi juru selamat. Kalau Allah bisa memakai keluarga kami ya, saya gitu, siapa saya gitu. Tapi saya berkomitmen ya, setelah ini anak-anak saya akan saya bina dengan baik, saya didik dengan baik. Saya rindu mereka akan menghasilkan generasi-generasi yang akan lebih baik lagi. Saya katakan kepada anak-anak, Marvel, Michelle saat ini Papa, puji Tuhan, sudah bisa belajar sampai S2 gitu. Dan saya juga sedang menyelesaikan untuk MTH saya, 2 master. Tapi kemudian saya katakan, kita nggak punya apa-apa, tapi saya rindu, kamu akan lebih lagi ke depan. Saya dorong mereka mempercayai Tuhan. Bapak Ibu, masa depan harus dipersiapkan. Masa depan anak-anak kita harus dipersiapkan. Tidak bisa kita hanya gelinding saja, bahasa Jawanya ya. Atau go with the flow gitu ya, bahasa Inggrisnya mungkin kita katakan, ya udahlah kita mengalir saja, mau jadi apa, enggak. Di Surabaya kami sangat, ya saya pribadi dekat ya dengan Pak Marojahan ya, Pak Marojan Sijabat, saya lihat di gereja pernah mengundang beliau ya di sini untuk menyampaikan satu seminar keluarga kalau nggak salah ya di sini ya. Dan kami belajar dari beliau, dia katakan apa ke saya, Dondi,
Anak-anak kita ini, anak-anak saya ini jadi berhasil, kita sebut aja ya namanya ya YouTuber ya, Jerome. Jerome ini bisa berhasil karena saya persiapkan mereka. Karena mereka kita bina dengan baik. Karena mereka saya ajari untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di dunia ini di tahun atau abad 21. Dipersiapkan betul-betul Bapak Ibu, bukan gelinding dan bukan go with the flow, bukan, dipersiapkan. Wah, dan hasilnya seperti itu Bapak Ibu. Satu orang dari ITB, satu orang di Jepang, satu orang lagi masih SMP tapi juga sudah bersinar. Hah? Bapak Ibu, mari kita juga bisa mempersiapkan generasi kita yang lebih baik lagi. Enggak penting kitanya seperti apa, atau orang tua kita, atau kakek-kakek kita seperti apa dulu, enggak penting, ya itu kita selesai dengan itu. Tapi mari ke depannya kita persiapkan masa depan kita Bapak Ibu. Itu yang pertama ya, silsilah Yesus sudah mengajarkan kepada kita bahwa Allah dapat memakai siapa saja untuk menghadapi kehendaknya. Yang kedua Bapak Ibu, Allah telah menghancurkan segala tembok pemisah. Bapak Ibu, dulu pada awal-awal begitu ya, sejarah mengatakan bahwa kalau orang Yahudi ketemu dengan orang kafir, maka mereka nggak boleh saling sapa begitu. Mereka akan menghindar. Kalau orang Yahudi, orang yang dibenarkan, kemudian ketemu dengan orang-orang yang bejat, itu mereka juga nggak boleh bersalaman, nggak boleh bersentuhan. Mereka orang-orang sangat dikucilkan. Kalau zaman dahulu itu ada pemisahan antara pria dan wanita, seolah-olah pria itu tidak terlalu harus mengayomi wanita dan wanita itu tidak terlalu harus dihormati, maka silsilah Yesus telah membuktikan kepada kita bahwa Allah telah menghancurkan segala tembok-tembok pemisah model itu Bapak Ibu. Tidak ada lagi. Ya? Tidak ada lagi. Jadi sekarang kita, siapapun kita, ya mungkin kita educated, uneducated, terpelajar, tidak terbelajar, kita bisa jadi satu. Wanita, laki-laki kita berbaur di gereja, tidak masalah. Orang kaya, orang miskin, orang sedang, rata-rata, kita bergabung jadi satu. Itu adalah tanda ya bahwa silsilah Yesus itu sudah menghancurkan segala tembok pemisah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, silsilah Yesus mengajarkan kita untuk mengucap syukur atas generasi sebelumnya dan mempersiapkan generasi selanjutnya. Bapak Ibu, kita harus mengucap syukur. Saya mengucap syukur sampai sekarang ya, punya kakek-kakek kami yang seperti itu gitu ya, hidup dalam penyembahan berhala pada saat itu. Mungkin mereka juga mempersiapkan saya menjadi dukun pada saat itu, it's okay. Mungkin itu doa mereka gitu. Saya berterima kasih karena papa saya kemudian meskipun dia hanya sebagai pedagang asongan, ya naik sepeda, masuk kampung luar kampung, mau membiayai saya, mendidik saya dalam takut akan Tuhan dan kemudian saya menjadi Kristen. Meskipun pada saat itu saya belum Kristen sungguh-sungguh sampai pada suatu saat saya mengambil keputusan menerima Yesus Kristus ketika di kampus. Saya mensyukuri Bapak Ibu, mereka telah menolong saya begitu rupa sehingga saya menjadi pribadi yang mengenal Tuhan. Keluarga saya dipakai oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saya sudah berjanji bahwa saya tidak akan menoleh ke belakang. Perbuatan-perbuatan, penyembahan-penyembahan berhala yang telah pernah dilakukan oleh orang tua kami atau nenek moyang kami tidak akan kami lakukan. Bahkan saya sudah berkomitmen dengan keluarga kami bahwa kami dan seisi keluarga kami mau mengasihi Tuhan dan memuji Tuhan, melayani Tuhan. Ya, apapun nanti cita anak-anak kami ya, cita-cita mereka, apakah mereka nanti akan menjadi hamba Tuhan lagi, saya serahkan kepada Tuhan. Apakah mereka akan menjadi dokter atau mereka akan menjadi apa gitu, saya serahkan kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan akan memberi yang terbaik. Saya hanya perlu untuk mempersiapkan mereka dengan baik. Bapak Ibu, mari kita juga mensyukuri dari mana kita lahir, kita nggak bisa milih gitu ya. Kenapa saya dilahirkan sebagai orang miskin, kenapa saya dilahirkan dari keluarga yang seperti itu dengan latar belakang penyembah berhala, kenapa saya dilahirkan sebagai suku A, itu nggak bisa kita hindari.
Ya kita tinggal syukuri saja. Dan itu adalah rencana Tuhan bagi kita. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan masa depan generasi-generasi selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin men-sharingkan satu kesaksian hidup yang lain, yang luar biasa, yang terjadi dalam kehidupan Bapak Jonathan Edwards. Mungkin Bapak Ibu kenal ya, Bapak Jonathan Edwards ini seorang pengkhotbah, seorang preacher, seorang yang luar biasa di dalam pelayanan. Kemudian ada satu orang lagi di sebelah kanan, itu Pak Max Jukes ya. Ini saya bicara tentang warisan kehidupan. Siapa dua orang ini? Saya katakan tadi Jonathan Edwards adalah seorang pengkhotbah, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang punya 11 orang anak dan memotivasi 11 anaknya untuk pergi ke sekolah minggu. Seorang pengkhotbah, seorang yang sederhana tapi dipakai Tuhan. Sementara Max Jukes adalah seorang ateis, seorang yang tidak percaya Tuhan, seorang yang tidak mengizinkan anaknya pergi ke gereja, cucu-cucunya tidak dibiarkan ke gereja. Suatu saat mereka ini disurvei oleh seorang peneliti namanya Pak Benyamin. Sebuah kampus mensurvei kehidupan dua orang yang sama-sama umurnya, sama kotanya, sama tempat tinggalnya di New York, disurvei dalam 200 tahun kehidupan selanjutnya, apa yang terjadi. Jonathan Edwards, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang memprioritaskan Tuhan. Sementara Max Jukes adalah seorang yang saya katakan tadi tidak pernah ke gereja, tidak mau mengasihi Tuhan, mabuk-mabukan, padahal mereka dari sekolah yang sama, dari tempat kota yang sama, masa yang sama, usia mereka tidak jauh beda, Bapak Ibu. Usia mereka tidak jauh beda, artinya mereka itu satu generasi. Kemudian diadakanlah survei Bapak Ibu di antara mereka. Dan yang mencengangkan Bapak Ibu, coba saya bacakan ya untuk kita ya. Mereka hidup pada zaman yang sama, waktu yang sama, kota yang sama, juga sekolah mereka sama. Jadi mereka alumni sekolah yang sama. Yang membedakan, ya, Jonathan Edwards ini menekankan takut akan Tuhan dalam hidupnya dan keluarganya. Sementara Max Jukes ini tidak pernah mengutamakan Tuhan, tidak ke gereja, tidak percaya Tuhan. Mereka hidup semaunya sendiri. 200 tahun setelah mereka mati, ya, riset membuktikan apa yang terjadi dengan keturunan-keturunan mereka. Saya bacakan dulu keturunannya si Max Jukes ini. Memiliki 1026 keturunan dan memiliki reputasi sebagai berikut. 300 orang pernah dipenjara 13 tahun lamanya, 400 orang hidup berpesta pora dan mabuk-mabukan, 100 orang pencandu alkohol, 310 orang hidup sangat miskin dan sebagai gelandangan, 55 orang jadi korban kenajisan, ya, 130 orang menjadi pelaku tindak kriminal, 60 orang sebagai pencuri dan perampok, 190 orang sebagai pelacur, 7 orang sebagai pembunuh. Satu pun dari keluarganya tidak ada yang memberikan kontribusi yang baik kepada lingkungannya. Dan mereka semua membebani negara dengan hutang $1.200.000. Itu keluarga Max Jukes, hasil daripada sebuah riset dari sebuah lembaga yang kredibel. Sementara Jonathan Edwards, hasil riset mengatakan dia memiliki 929 orang keturunan dengan reputasi sebagai berikut. 300 orang pendeta, misionari dan guru Alkitab. 120 orang sebagai profesor, 14 orang sebagai rektor universitas, 60 orang sebagai pengarang buku yang baik dan terkenal, 110 orang menjadi pengacara,
110 orang menjadi pengacara, beberapa menjadi pengusaha yang terkenal di USA, 3 jadi anggota Kongres, 1 orang sebagai wakil presiden Amerika, dan tidak seorang pun berhutang pada negara. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ternyata Bapak Ibu, takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu membawa banyak perbedaan. Mungkin kita datang dari generasi yang biasa-biasa saja, atau bahkan tidak baik, tidak apa-apa. Kita syukuri semua itu. Tapi mari Bapak Ibu, seperti Jonathan Edward, stop melihat kepada generasi-generasi sebelumnya, fokus ke generasi ke depan, mempersiapkan mereka dengan baik. Kalau ada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang belum join ke gereja, mari Bapak Ibu kita undang mereka. Kami di Surabaya, saya juga terlibat dalam pelayanan PBI dan juga bergabung di BPD, saya membantu di PI Bapak Ibu, di CPI. Dan saya melihat masih banyak ya anak-anak yang belum join ke gereja. Masih banyak pemuda-pemuda yang lebih suka beribadah di luar ya, bukan di gereja kita, gereja baptis. Padahal kita punya doktrin yang luar biasa. Kita punya organisasi yang matang, kita punya pelayanan yang luar biasa, jejaring kita seluruh Indonesia ini ada berapa gereja baptis dan seharusnya kita saling bisa menolong, memberkati di sana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hari ini melalui pelajaran silsilah Yesus, kita syukuri siapapun nenek moyang kita atau garis keturunan sebelum kita. Tapi tidak berhenti hanya mensyukuri itu, kemudian mempersiapkan generasi selanjutnya. Anak-anak kita yang belum ke gereja, yang belum ikut sekolah minggu, mari kita arahkan mereka. Anak-anak remaja kita yang belum ikutan, mari kita undang mereka. Ya, sanak saudara kita, saudara-saudara kita yang belum terlibat di dalam pelayanan, mari kita undang mereka. Ya, mari kita terus aktif seperti Jonathan Edward, memotivasi anak-anaknya, memotivasi cucu-cucunya untuk terus melayani Tuhan, untuk terus mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita bisa, ya, terlalu bisa kita untuk melakukan semuanya itu. Saya ingin mengakhiri khotbah hari ini dengan statement yang saya percaya kita setuju ya dengan statement-statement ini. Ordinary people can be used by an extraordinary God to do extraordinary things. Kita mungkin ordinary people, kita orang-orang biasa. Kita orang-orang biasa, tapi kita bisa dipakai oleh Tuhan. Orang biasa dapat dipakai oleh Allah yang luar biasa untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mungkin saya dan Bapak Ibu orang-orang biasa, tapi kita punya Allah yang luar biasa. Dan Allah yang luar biasa itu akan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memakai begitu banyak orang. Engkau telah memakai kalangan-kalangan tertentu Tuhan. Dan hari ini kami belajar bahwa silsilah Yesus itu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau Allah dapat memakai siapa saja untuk memenuhi kehendak-Mu. Engkau Tuhan telah menghancurkan tembok pemisah. Dan Engkau Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi Tuhan. Kami berharga di mata-Mu, kami mulia. Karena itu kami memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, ini kami. Komitmen kami adalah biarlah hidup kami boleh dipakai oleh Tuhan. Semakin dahsyat kami. Orang-orang biasa
dipakai oleh Allah yang luar biasa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa.